Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang luar biasa di majlis ta'lim al-khair wal barakah yang memiliki nisbah kepada seorang ulama besar, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili, yang mana kita tahu ialah bahwa setiap ucapan ulama pasti mengandung sir, mengandung makna yang luar biasa. Apalagi pemberian nama daripada suatu kegiatan kebaikan, maka tentunya itu mengandung sir yang luar biasa. Al-khair wal barakah. Masya Allah, mau cari kebaikan ini tempatnya, mau cari berkah ini tempatnya. Alhamdulillah, insya Allah ya, al-isim alal musamma, insya Allah nama sesuai yang diberikan nama artinya membawa keberkahan buat kita semuanya. Apalagi tadi kita dengarkan dari Al-Habib Abdul Rahman menjelaskan memang bagaimana para Sadatin Alawiyin mereka memiliki perhatian yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena melihat banyak umat Islam saat ini kalau mengkaji kitab terlalu panjang, wah mungkin baru lihat kitab itu tebal udah mundur duluan ya. Makanya Imam Ibrahim Lakhani dalam kitab Jawharatul Tauhid mengatakan, dikatakan man tatwil kallatil himam wa sara ikhtisar bil muntazar. Dikatakan at-tatwil kalau terlalu dipanjangkan pembahasannya kallatil himam, semangat bakal lemah. Baru lihat kitab itu tebal, masya Allah luar biasa. Maka ikhtisar jadi multazam, suatu kewajiban. Oke, subhanallah, Sadatina Alawiyin, bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda meringkas Ihya Ulumuddin menjadi 10 bait syair, 10 abiyat syair. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan ila akhir al-qasidah. Hadza semuanya ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Subhanallah, wa hakadha. Makanya subhanallah para aulia salihin, sebenarnya Sadatin Alawiyin, mereka memiliki ihtimam luar biasa. Sebab tujuan mereka bukan memperbanyak daripada tulisan, tapi mereka mau mengeksekusi, menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, bahkan dengan kitab yang ringkas sedikit pun. Bahkan terdapat banyak di dalam kitab para aulia salihin, itu dalam kitabnya terdapat sir. Orang yang baca kitabnya di walaupun tidak paham dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Al-Habib Umar pernah cerita waktu khuruj dakwah ke Perancis, daerah Eropa sana. Itu masuk ditertibkan dakwah Habib Umar untuk masuk ke dalam penjara untuk berdakwah kepada narapidana di sel sana. Itu ketua narapidana yang terakhir, yang penjaga sel sana, ya apa namanya itu, penjaga penjara itu, sipirnya bilang ke Habib Umar, sipirnya non muslim, dia bilang, ya Habib Umar, di sini yang suka bikin gaduh ini kebanyakan narapidana muslimin. Wow, bikin gaduh, bikin keributan. Akhirnya kita bingung gimana caranya ya untuk menenangkan narapidana. Akhirnya kita cari tahu, dapatlah masukan, suruh kirimkan kitab yang dikarang oleh ulama Yaman namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah. Kita diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Begitu di orang-orang narapidana baca, subhanallah berubah jadi orang baik semua. Yang paling tenang adalah narapidana muslim. Bahkan banyak narapidana non muslim saat ini pada baca itu kitab semuanya ikut masuk ke dalam Islam. Ada Imam Al-Haddad berdakwah wafat di 300 tahun yang lalu, tapi dia pengaruhnya hingga sekarang. Nah, ini kita teringat kisah Habib Abdul Qadir Ibn Budban waktu berangkat ke Hadramaut, berjumpa dengan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Duduk depan Habib Idrus, dia bilang, "Pak Habib, Anda pengen baca kitab di hadapan antum." Kata Habib Idrus bin Umar, "Kalau khalas, ente baca kitab Risalatul Mu'awanah." Ibn Budban waktu itu Habib Abdul Qadir, dia berharap bisa baca depan Habib Idrus ini kitab-kitab yang besar, kitab Imam Ghazali atau kitab Abu Talib Al-Makki dan lain-lainnya. Tapi subhanallah disarankan baca kitab Risalatul Mu'awanah. Sedikit kecil hati ya Ibn Budban.
Pulang ke rumah dipikir, ya Allah, Anda berharap baca Ihya, Anda berharap baca apa namanya gulu-gulu, Anda berharap baca kitab-kitab besar, tapi Risalatul Ma'awana. Tapi malas, amar min syekh, amar dari guru kita bawa. Keesokan hari ini bawa kitab Risalatul Ma'awana. Al-Habib itu bin Umar Al-Habsyi, biasa para aulia ini Allah bukakan hijab sehingga bisa melihat bukan cuma zahir, isi hati itu baca semuanya. Itu Habib Idrus bin Umar nengok ke Habib Abdul Qadir. Ini tahu nggak nih kitab Ihya yang ngarang siapa dan dikarang untuk siapa? Ada kitab karangan kutub dan dikarang untuk seorang kutub. Pimpinan aulia untuk pimpinan aulia. Ada Habib Abdullah Haddad mengarang kitab Risalatul Ma'awana untuk Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Nal Gutub. Bukan kayak itu yang syarah. Bahagia Habib bin Gurban. Alhamdulillah kalau begitu ada kitab azim. Ada kitab Al-Haddad, ada kitab Auliya As-Salihin, hadirin subhanallah. Kalau kita baca ada nur, ada cahaya, ada sir. Makanya kita dituntut alhamdulillah mempelajari daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala melalui para aulia, para salihin. Memiliki nisbah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menimba ilmu agama Allah ada syai' wajib. Perkara yang diwajibkan Allah kepada kita semuanya. Dan juga lihat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah dengan ilmu yang dimiliki olehnya. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Dan bagaimana saat Allah yang menciptakan Nabi Adam, Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab akan jadikan kata Allah fil ard, di muka bumi ini khalifah. Maka saat itu para malaikat Allah mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa Kau ingin ciptakan makhluk yang baru yang kemungkinan bakal berbuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah? Apakah nggak cukup kami para malaikat-malaikatmu yang setiap saat bertasbih untukmu dan setiap saat mengagungkanmu? Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka di sini asyahid, ayolah ahbab, kalau kita kaji makna pemahaman daripada firman Allah ini, terdapat banyak sekali pelajaran. Ketika Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan di muka bumi khalifah. Asyahid di sini hadirin, maka makannya Nabi Adam buah yang dilarang itu adalah bentuk skenario Allah yang memang pengen menurunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi nggak bisa kita salahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam kita turun ke Ternate. Coba kalau nggak kita dalam surga. Lah, ada dulu Nabi Muhammad SAW mengisahkan waktu perjalanan Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, saya waktu Isra Mi'raj berjumpa melihat rohnya Nabi Adam, berjumpa dengan rohnya Nabi Musa. Wah, Nabi Musa kan lisanul hal. Nabi Musa di lisannya nih ucapannya pedas, nggak pandang bulu kalau dia ngomong. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam, dia bilang, ya Adam, anta sabab, ente sebabnya nih kita turun ke muka bumi, akhirnya umat kita sebagian masuk neraka, sebagian umat kita diazab oleh Allah. Coba kalau kau nggak makan ya Nabi Adam, kita semua beserta keturunanmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Adam berkata, ya Musa, bukankah ini semua telah ditakdirkan oleh Allah 100.000 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada qadar Allah. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Musa pun tidak bisa jawab. Kenapa? Bicara takdir, bicara ketentuan Allah, mundur Nabi Musa. Dan subhanallah, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini jangan sekali-kali kita menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang cuma ngambil satu buah, dibagi dua lagi. Setengah buat dia, setengah buat istrinya. Coba kalau kita gantikan Nabi Adam, mungkin seakar-akarnya kita makan. Cuma subhanallah, lihat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan Nabi Adam ini khalifah di muka bumi. Ada dijelaskan apa sih arti khalifah? Al-khalifah yang dimaksud adalah orang yang menjalankan hukum-hukum Allah di dalam kehidupannya. Artinya kita semua ya ahbab, saya juga antum sekalian, kalau kita bisa jalankan hukum Allah dalam kehidupan kita, kita jalankan syariat Allah dalam kehidupan kita, maka antum khalifatullah fil ardh. Maka kita termasuk khalifahnya Allah di muka bumi ini.
Makanya dinyatakan, Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat pun berkata, ataj'alu fiha? Ya Rabb, apakah Engkau menciptakan makhluk yang baru di muka bumi, yang bakal berbuat kerusakan, yang saling menumpahkan darah? Maka dibahas oleh Imam Sa'rawi, ulama Mesir, ada ahli tafsir, Syekh Sa'rawi bilang, ini dari mana tahu malaikat kalau manusia bakal berbuat kerusakan? Padahal belum diciptakan sama Allah. Allah belum ciptakan manusia, tapi kalau mereka udah bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka dijawab oleh Imam Sa'rawi, Syekh Sa'rawi bilang, sesungguhnya para malaikat ini melihat ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia, ini bangsa jin. Yang mana bangsa jin ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Yang mana bangsa jin di dunia buat kerusakan, saling menumpahkan darah. Jadi kita bilang yang tawuran bukan cuma manusia, jin udah tawuran duluan nanti udah saling perang, saling membunuh, saling ini. Makanya para malaikat bertanya bukan ingkar. Pertanyaan malaikat kepada Allah bukan ingkar, lakin lil istifsar. Pengen tahu kenapa ya Allah, apa sirnya, apa rahasianya, kenapa kau ingin ciptakan makhluk yang baru. Jadi bukan berarti malaikat mengingkari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahas juga oleh sebagian ulama, para malaikat mengucapkan hal ini hadirin mengetahui karena apa? Mereka melihat di Lauhil Mahfuz. Sebab di Lauhil Mahfuz itu tertulis kullu ma ka wa ma yakun wa ma sayakun. Min yaumin hadza ila yaumil qiyamah ila yaumil abad. Semua udah ditulis tuh di Lauhil Mahfuz. Bahwa nanti bakal ada manusia di daerah ini bakal berbuat seperti ini. Ini perkumpulan kita juga udah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Maka alhamdulillah ini perkumpulan tak sia-sia hadirin. Duduknya kita semua ini semua telah digariskan oleh Allah sebelum kita diciptakan di muka bumi. Ditulis. Saat itu para malaikat menyaksikan, membaca takdir umat manusia. Bingung kok ada berbuat kerusakan, ini seperti ini, itu begini. Maka mereka bertanya lil istifsar. Maka Allah nyatakan ini alam wa la ta'lamu. Dan sebagian ulama mengartikan kalimat khalifah ini diambil dari kalimat khalafa. Khalafa artinya khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Dan subhanallah artinya memang manusia ini di muka bumi saling lihat. Seperti ucapan malaikat, menumpahkan darah, berbuat kerusakan, gak pernah akur, ada masalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia ini bakal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Apa solusinya? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi solusinya ilmu. Ilmu adalah solusi dalam setiap problem. Ilmu adalah solusi dalam setiap permasalahan. Makanya tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman waktu bicara di sana bahwasanya ini ilmu hadirin benar-benar bisa jadi solusi. Jadi dinyatakan cuma ada orang punya ilmu tapi berantem juga. Nah ini hadirin semakin ilmu luas maka kalah ingkar, maka dia bakal sedikit ingkar. Maka dinyatakan oleh ulama mandalga ilmu daga sadru. Yang ilmunya sempit, hatinya juga sempit, gak bisa menerima perbedaan. Tapi kalau hatinya luas, subhanallah, melihat perbedaan tenang. Ada pendapat ulama yang dimaklumin, mungkin ada gol ini, ada pendapat ini. Tapi kalau sempit, subhanallah. Ada teringat kisah Habib Salim bin Ahmad bin Dindan waktu cerita tentang masalah haul. Dia bilang dulu Buya Hamka itu di bidayatul amr awal-awal itu melarang haul. Haul ini nggak ada dalilnya. Haul ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Cuma di akhir hayatnya Buya Hamka bikin haul buat muridnya. Kata Habib Salim. Dia bikin acara haul, dia bikin besar-besaran haul untuk orang tuanya. Sampai sebagian orang nanya, ya Buya, kenapa kok sekarang bikin haul? Awal kan melarang bikin haul. Kata Buya, dulu Buya baru baca 1 kitab. Tapi sekarang Buya dibaca 10 kitab katanya. Semakin luas ilmu seseorang, selesai masalah. Maka di sini hadirin Allah nyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'. Di sini mungkin juga jadi pelajaran buat kita. Kenapa kau yang diajarkan asma'? Sebab ini semuanya adalah disiapkan oleh Allah bahwa Nabi Adam bakal jadi khalifah di muka bumi.
Sebab kalau Allah tidak mengajarkan al-asma, yang mana dijelaskan al-asma adalah nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam. Sampai kalau kita baca tafsir itu sampai Nabi Adam bisa membedakan ainal ghas'ah wa ainal ghusyai'ah, piring besar, piring kecil. Artinya sampai nama benda, nama piring diajarin sama Allah. Kenapa? Hikmahnya kata Syekh Sa'rawi adalah tujuannya sebab Nabi Adam ini bakal turun ke bumi, bakal melihat asya, bakal melihat benda semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam bakal berinteraksi, yang namanya khalifah, dia bakal berinteraksi dengan orang sekitarnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia bakal membimbing, mengarahkan. Kalau seandainya Nabi Adam tidak tahu nama benda, repot. Jadi kalau mau bilang, tolong nak ambilkan sesuatu yang ada di gunung, yang mana yang ada di gunung? Apa? Saya nggak tahu, pergi ke gunung. Ini anak pergi ke gunung, bukan yang itu, cari lagi yang lain. Tak bakal ketemu hadirin. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa mengatur ayolah. Nama benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan subhanallah, hanya dengan nama benda berubah kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan para malaikat, Allah kumpulkan para malaikat-malaikatnya semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Allah tampakkan benda, semua benda yang di langit maupun di bumi. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Kata Allah, ya malaikat, sebutkan ini nama-nama benda yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian benar, kalian lebih baik daripada manusia, maka para malaikat pun angkat tangan mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak tahu ya Allah. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Adam menyebutkan nama benda di hadapan malaikat. Berdiri kali itu. Bisa kita bayangin hadirin, para malaikat yang nyerah tak tahu, Nabi Adam berdiri menyebutkan nama benda satu demi satu, bagikan seorang guru mengajarkan pada murid-muridnya. Dikatakan ini gelas, ini semua disebutkan. Sampai para malaikat pun terkagum-kagum pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah itu apa perintah Allah pada malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Sujud pada Nabi Adam. Sujud di sini hadirin perlu kita pahami. Yang pertama sujud adalah sujud ihtiram, untuk menghormati, bukan sujud menghambakan Nabi Adam, menghambakan diri pada Nabi Adam. Kita nyatakan hadirin, Syekh Sa'rawi juga bilang, kalau seandainya sujudnya itu atas perintah dari Allah, maka sujud pada siapapun itu menunjukkan penghambaan diri kita pada Allah, bukan penghambaan diri pada orang yang kita sujud padanya. Contoh, kita sholat sujud menghadap Ka'bah, apakah kita nyembah Ka'bah? Lah, pada hakikatnya kita nyembah Allah. Maka begitu juga ketika Allah perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam, itu tandanya adalah Allah memerintahkan mereka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan yang Allah ciptakan yang begitu mulia ini. Wahakala. Jadi lihat, ini ilmu, enggak main-main hadirin. Makanya para malaikat sampai sekarang hadirin menghormati ahli ilmu, jangankan para ulama, yang para penyembahnya dihormati oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innal malaika la tad'u an dinihati li talibil ilm ridha bima yasna. Para malaikat membentangkan sayapnya buat siapa? Buat para penyembah ilmu agama Allah, buat kita semuanya. Tanpa terkecuali. Itu malaikat membentangkan sayapnya ridha bima yasna. Ridha atas apa yang dilakukan para penyembah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di majelis ta'lim al-khair wal barakah, jangan dikira kita cuma duduk di atas karpet hadirin. Ini karpet permadani zahirnya, tapi sebenarnya kita lagi duduk di atas sayap malaikat Allah. Makanya kalau orang bicara tentang orang hebat, artis, pejabat, orang yang nomor satu hadirin, kalau turun dari mobil dibentangkan karpet merah, masya Allah, ini orang-orang VIP yang bisa nginjek karpet merah. Dan alhamdulillah kita di karpet merah semua sekarang. Itu orang VIP. Cuma terus terang, sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita kecuali para penimba ilmu agama Allah. Maka antum datang ke sini, duduk subhanallah menimba ilmu agama Allah dari guru kita Habib Bagir, mempelajari daripada kutub salaf, kutub para auliya salihin yang masya Allah semua kitab nur cahaya.
ya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah di pada sini. Insyaallah kita yang hadir saat ini enggak keluar melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah sanad, ya, mata rantai yang bersambung kepada guru-guru kita. Antum duduk ngambil ilmu dari Habib Bagir. Habib Bagir bersambung sanadnya kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadili. Habib Salim bersambung sanadnya kepada orang tua beliau, kepada kakak beliau, terus bersambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan beliau sama persis yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat. Sama. Sebab ini gunanya sanad. Makanya kalau Ibnu Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu arda, dia katakan laula sanad sayaqulu man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad mata rantai, orang bakal ngomong semaunya. Tapi kalau ada sanad, enggak bakal ngomong semuanya. Kenapa? Diikat, ya. Enggak bisa keluar dari jalur. Malas ikut sini. Ya, ikutin apa yang diucapkan. Kalau saya mau kasih contoh hadirin, kalau kita sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, jadi softnya ada 100 soft. Soft yang paling belakang, yang nomor 100, gerakan dia bakal sama dengan gerakan imam. Padahal nggak bisa lihat imam. Mungkin dia nggak dengar suara imam, tapi dia cukup lihat orang yang berada di soft depannya. Yang di depannya rukuk, dia berrukuk. Kenapa? Sebab saya yakin yang di depan saya rukuk, karena di depannya juga rukuk. Ya, depannya juga pasti rukuk dan terus bersambung sampai ke imam. Gak mungkin kalau di depannya rukuk, imamnya lagi tahiyat akhir udah salam baru rukuk. Lah, mustahil. Bakal ikut. Maka oleh karena itu ya ahbab, kalau kita ikutin orang yang memiliki sanad dari guru ke guru, maka aman. Apa yang kita dapatkan sama dengan apa yang disampaikan imam yang pertama, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini manis dikasih keberkahan oleh Allah, yang hadir dikasih keberkahan oleh Allah, dan kita doakan insyaallah lebih pagi dipanjangkan usianya oleh Allah dan kalian sehat walafiat. Di Abdurrahman dan juga para syibah kita, guru-guru kita insyaallah selalu mendapatkan naungan penjagaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat ya arhamar